Sudah saya jawab tadi kayaknya. Iya, sama kayak. Terus apakah YGO bisa digunakan di jenis bunga, matahari, anggrek, dan jenis lain? Oh, itu sangat bisa, Pak. Ini kan juga bentuknya itu kan nggak kayak pupuk-pupuk pada umumnya ya. Kita simple, bagus gitu packingnya. Dari satu saset bisa dibawa kemana-mana tanpa kotor-kotor. Biasanya banyak bawa karung ke sawah gitu ya. Jadi dengan bentuk yang simple, cocok sekali untuk bunga yang sekarang lagi trending ya. Bunga-bunga pada mahal. Jadi penggunaan orang-orang di kota ya, untuk beli pupuk ini pun kan petani pun suka itu kalau beli pupuk ini dengan packingnya yang bagus dan sasetan mudah dibawa kemana-mana. Jadi untuk bunga-bunga sangat bisa sekali. Berarti dia secara satu tangki untuk satu saset atau yang sudah jadi biang dulu Pak untuk bunga? Bisa. Menurut saya itu lebih dibiangkan dulu ya kalau untuk bunga, karena terlalu besar nanti kandungan yang didapat oleh bunga itu. Jadi dibuat aja biangnya dulu. Kalau satu saset satu tangki ini kebanyakan itu. Wah, buat berarti bunga, murah banget Pak. Itu satu saset bisa 3 tangki berarti? Iya. Kalau obat pupuk lain berapa? Jadi murah banget ini. Untuk tanaman cabai, apakah pupuk YGO bisa menjadi multifungsi untuk mengatasi masalah penyakit tanaman cabai, apalagi di daerah dataran rendah misalnya mati gadis. Memang ada gadis juga Pak ya ini cabai ya. Keriting dan leles ya. Leles itu apa ini? Kalau keriting itu virus dia. Nanti ada caranya sendiri. Kalau mati gadis ini apa Pak? Saya juga nggak pernah tahu nih. Saya juga baru dengar ini kayaknya. Leles apa leles ini kan? Mungkin iya, layu mungkin. Kalau menurut hemat saya seperti itu. Dia tiba-tiba kadang ada layu, dia tiba-tiba layu, bisa dicek di tanahnya itu kalau layu tiba-tiba layu. Kalau cabai, tomat tiba-tiba layu itu biasanya di tanah ada kayak semacam hama atau memang dia tanahnya endemik dengan penyakit itu. Tanaman karet, cara pemakaiannya sama ya Pak, sama tanaman sawit? Kalau di tanaman kebun kayak kopi, kakao, karet, itu penggunaannya satu saset untuk satu tangki. Jadi nggak usah pakai biang. Dicampur urea 2 sendok, itu aja. Kalau untuk tanaman kebun. Disiram apa disemprot juga Pak? Saya jelaskan pertama tadi kalau ini pupuk Yomari Golden Organic ini kan bisa ditanam di bagian tanaman apapun. Jadi dikocor lebih bagus, disemprot juga bisa masuk melalui batang, bisa masuk melalui akar, bisa melalui daun. Jadi nggak harus lewat akar. Terserah mau yang pakai gimana bagusnya. Enaknya dialah, simple. Untuk perikanan dengan jenis ikan lele dengan tempat polybag, bagaimana pemakaiannya Pak? Ukurannya kolam kecil ya. Biasanya 2x2 Pak ya kalau saya lihat polybag itu. Belum pernah saya nyoba lele seperti itu, tapi ya agak diturunkan sedikit lah. Jangan full 3 bungkus tadi saya bilang ya di slide saya. Ya pakai biangnya itu aja ya Pak ya? Nah, pakai biangnya aja mungkin. Oke, apakah pupuk YGO bisa digunakan untuk tambak udang? Tambak udang, bisa Pak, semua bisa. Apakah pupuk YGO bisa diaplikasi ke ternak misalnya ayam, sapi, dan lain-lain? Jangan Pak. Saya nggak ngerekom untuk untuk di ternak. Untuk perikanan apa sudah pernah diuji coba? Apakah mengurangi tingkat kematian dan mempercepat pertumbuhan perikanan ini Pak? Itu saja yang saya jelaskan kan, dia membuat kolam itu menjadi nyaman untuk ikan. Jadi biasanya kan kalau trial saya di gurame itu banyak, kalau trial kontrol sama uji coba, yang kontrol ini banyak yang mati. Hampir sisanya hanya 70%, 70-75%. Ketika dipakaikan Yomari Golden Organic ini bisa 90-95%. Itu yang saya coba. Kan gurame gampang stres kalau masih untuk dia pertumbuhan dari bibit ke usia pertengahan itu gampang stres sekali. Nah ini untuk perikanan apakah setelah dikasih pupuk untuk berikan makan normal, jadi setelah itu dikasih makannya normal atau dikasih ukuran jumbo? Kalau makan biasa Pak. Makannya biasa. Ukurannya yang dibiasakan untuk biasanya dia pakai berapa petani itu ikannya penggunaannya normal.
Cuman dia itu kan membuat kondisi airnya aja, kondisi airnya ini menjadi lebih baik untuk ikan. Apakah pupuk YGO bisa digunakan untuk tanaman porang? Porang, Bapak tahu ya porang? Oh, Iles-iles porang. kalau Jawa Tengah ya. Porang bisa itu membuat ukuran umbi lebih besar. Kalau penggunaan untuk porang, caranya sama ya, penggunaan itu biang dulu 1 gelas untuk 1 tangki. Itu bisa membuat itu ukuran umbinya lebih besar. Apakah pupuk YGO bisa untuk tanaman hias seperti bunga mawar, dedaunan seperti aglonema? Sudah dijelaskan ya tadi. Ya. Apakah pupuk YGO bisa dicampur dengan pupuk kimia majemuk? Udah bisa ya tadi ya? Bisa. Pak, untuk kelompok sayuran dan cabai ukuran lahan berapa luasnya, Pak? 1 hektar. 1 hektar butuh 3 sasetan berarti ya? Kan itu ukurannya tangki ya, jadi nggak harus ketika tangkinya itu habis ya harus ganti tangki yang lain gitu. Ukurannya kan tadi bukan per hektar untuk aplikasinya, jadi kita aplikasikannya per tangki kalau misalkan per tangki. Cuman kalau cabai ngisinya dari biang bukan dari saset ya, Pak ya? Ya, bahaya nanti. Kalau tanaman kebun yang besar-besar seperti kakao, kopi, karet itu baru 1 saset. Tangki. Ya. Nah, untuk perikanan keunggulannya seputar apa, Pak? Dan apakah akan terjadi efek negatif pada tambak jika terjadi kelebihan dalam pemberian pupuk? Kalau kelebihan bahaya nggak, Pak? Nggak bahaya. Salah ya. Bahaya duitnya aja, Pak ya, kalau berlebihan ya. Apakah pupuk YGO bisa dicampurkan dengan pestisida dalam penyemprotan tanaman? Dicampur? Ya, ini salah satu keunggulan pupuk YGO ya. Ketika dia dicampur, biasanya kan kalau pupuk umum dicampur dengan pestisida atau insektisida, herbisida, dia akan membuat kandungan pestisida itu menjadi netral. Kalau keunggulannya pupuk YGO, dia nggak membuat kandungan insektisida itu menjadi netral, jadi tetap berfungsi dengan baik. Kalau pupuk sebenarnya, kalau teorinya pupuk kalau dicampur dengan insektisida itu dia nggak boleh kalau menurut ilmu yang saya dapat di bangku sekolah ya. Jadi nggak boleh antara ketika sifatnya insektisida ini kan asam, sedangkan pupuk ini basa. Ketika dicampur maka dia akan nggak berfungsi ketika diaplikasikan. Jadi kalau penggunaan pupuk YGO, dia pupuk tapi bisa dicampur dengan insektisida. Dia nggak membuat insektisida itu malfungsi, begitu. Jadi istilahnya jadi hemat kerja, Pak ya, sekali semprot sudah dua-duanya ini. Ya. Ini pertanyaannya itu menghemat kerjaan ini. Kalau kondisi tanaman sayur daunnya dimakan ulat, apakah bisa ditaruh? Ya nggak bisa ini, Pak ya, udah kejauhan. Itu hama. Keuntungan pupuk YGO digunakan untuk tambahan vitamin makan ternak apa saja? Ini tadi ternak nggak bisa, nggak rekom saya kalau ternak. Nggak. Dosis tanaman hias ya sama. Ini berarti dosis tanaman hias pakai biang. Biang itu 1/3 saset ya, Pak ya? Ya, 1 saset di bawah 3 gelas, 1 gelasnya untuk 1 tangki. Untuk perkebunan sawit sendiri, apa kelebihannya setelah memakai pupuk YGO? Dan bila ada kenaikan hasilnya sampai seberapa persen kenaikan hasilnya setelah memakai pupuk YGO ya, Pak? Tanaman sawit biasanya keunggulannya seperti tanaman-tanaman kopi, tanaman tahunan yang lainnya ya. Dan keunggulan pupuk YGO pun sudah saya jelaskan di awal tadi. Mungkin bisa dilihat di situ bagaimana keunggulan pupuk YGO terhadap tanaman. Salah satunya pasti ada yang seperti itu, bisa berbuah dengan serempak, itu yang jelaskan saya awal tadi. Menyambung tentang pencampuran dengan pupuk kimia lain, apakah tidak malah biaya transportasi pengangkutan pupuk kimia tersebut tidak berkurang, Pak? Ini mungkin di bayangan yang tanya ini tetap pakai pupuk kimia dengan jumlah yang digunakan sebelum dikombinasikan dengan pupuk YGO. Jadi misalkan dia biasanya memupuk padi itu 5 sak, tetap dia pupuk 5 sak. Jadi penggunaan pupuk YGO tambah lagi pupuk 5 sak. Mungkin yang di benaknya seperti itu. Jadi kan yang saya anjurkan kan hanya berapa tadi? 10%. Hanya sendok makan. Sendok makan ya. Sendok makan.
1 hektar kemarin kalau padi saya cuma habis 1 kintal. 1 hektar padi, 1 kintal pupuk biasa plus pupuk YGO. Ya, hemat banget ya Pak ya. Biasanya kan Ya. Korea aja 300 Ya, kilo ya. sekarang mahal juga langka kayaknya. Apa di daerah-daerah teman-teman juga seperti itu ya? Saya dengarnya begitu juga Pak. Ya bisa dijadikan solusi penggunaan pupuk Yomari ini. Makanya ini kesempatan baik, jadi kesempatan emas karena di luar lagi seperti itu keadaannya dan pas meluncurnya Golden Organic ini. Lampung mayoritas petani kopi. Apakah YGO sangat bagus buat tanaman kopi, Pak? Ya, itu sama caranya. 1 saset, 1 tangki, dikocor di batang bisa, disemprot juga bisa. Ini bagusnya apa? Mungkin pertanyaan itu bagusnya apa kalau setelah dikasih ini Pak? Kopinya lebih enak atau lebih banyak atau lebih besar-besar? Mungkin ini. Kalau enak nggak enak itu kan kita bisa lihat dari varietas ya. Nggak mungkin kita bikin Robusta jadi kayak Arabica. Umumnya aja tanaman bagus kan berbuah, buahnya lebat, itulah mungkin manfaatnya. Jadi bukan yang justru dengan pupuk YGO biaya transportasi lebih murah ya, kejawab tadi ya. Pupuk YGO apakah bisa digunakan untuk budidaya rumput laut? Lah ini kan agak aneh Pak, di rumput di laut ini misalnya. Bagaimana penggunaannya? Nah, ini susah ini Pak. Saya tahu Bapak susah ini. Belum trial ini. Di laut saya. Karena kandungan laut itu kan NaCl-nya tinggi ya, kandungan garamnya. Jadi belum pernah saya coba itu untuk di pembudidaya rumput laut. Nah, kandungan NaCl-nya yang bikin saya takut ngerubah kandungan pupuk YGO-nya ini. Apakah untuk tanaman hias disemprot seminggu sekali atau bagaimana? Mestinya tadi ada daftarnya ya Pak ya? Nanti kita kasih materinya sih. Ada daftarnya Ibu ya. Untuk tanaman ini berapa kali aplikasinya seminggu atau 15 hari gitu ada tabelnya Bu. Jadi daripada nanti bingung ada tabelnya. Iya, di kemasan kan sudah ada Pak ya? Iya, ada tabelnya nanti. Pak, untuk 1 botol pupuk ini bukan botolan ya, nanti sasetan ya. Sasetan. Jadi 1 pak isi 10 saset. 1 sasetnya 10 mili, kira-kira gitu Bu. Jadi 1 pak itu 100 mili. Nah, kira-kira gitu ya. 1 sasetnya tadi untuk tanaman keras 1 tangki, untuk tanaman yang nggak keras tadi jadi 3 tangki gitu ya Pak ya? Iya. Kan dibiangkan dulu kira-kira gitu. Nah, untuk pertanian dan perkebunan yang kondisinya tanah gambut, apakah pupuk YGO masih sangat diberikan untuk menaikkan hasil panen, Pak? Tanah gambut ini kondisinya kan dia kelebihan organik, dia kandungannya basah ya. Kalau bisa mungkin digunakan YGO, cuman volumenya dikurangi sedikit. Misalkan penggunaannya itu 1 saset tadi dari 3 biang itu menjadi 5 biang mungkin. Oh, malah dikurangi ya? Kurangi untuk aja. gambut dikurangi. Ini lebih encer lah kira-kira gitu. Dikocor atau disemprot? Ya sama aja tadi udah dijawab ya. Berapa kali seminggu ada tabelnya nanti ya. Kita lihat. YGO tergolong suplemen nutrisi pupuk organik, hayati atau apa bagi tanaman, Pak? Pupuk organik? Hayati ya, dari herbal ya Pak ya? Apakah pupuk YGO bisa mengatasi batang kopi yang mati pupusnya, Pak? Pupusnya itu pupus ya apa? Pucuknya itu ya apa? Bisa. Itu bisa sekali. Bisa. Jadi kemarin pernah ada yang coba aplikasi pupuk YGO ke tanaman yang pupusnya sudah nggak hidup. Jadi saya coba itu keluar langsung. Ini dia coba cepat pupuk YGO ya. Jadi nggak nunggu waktu seminggu, nggak sampai seminggu dia pupusnya sudah keluar.